Jadi kalau kita melakukan yang kita tidak inginkan, kita sebenarnya dijajah. Kalau kita mampu melakukan yang kita inginkan, melakukan yang baik, itu baru namanya merdeka. Kebebasan yang sejati. Dalam renungan sepanjang pekan ini, kita membahas tentang kebebasan yang sejati. Pembacaan kita waktu hari Minggu, saya ambil satu ayat dari Roma 7 ayat 19. Hal itu lebih menyangkut kepada bahwa orang yang tidak bebas itu, dalam ayat itu dikatakan, aku melakukan yang tidak aku inginkan, yaitu yang jahat. Jadi kalau kita melakukan yang kita tidak inginkan, berarti kita sebenarnya dijajah. Maka itulah ketidakbebasan. Kalau kita mampu melakukan yang kita inginkan, berarti melakukan yang baik, yaitu yang kita inginkan, dan menolak dan mampu menolak yang kita tidak inginkan, yaitu yang jahat. Itu baru namanya merdeka atau bebas yang sejati, kebebasan yang sejati. Kita mengalami kebebasan yang sejati kalau kita mampu melakukan yang kita inginkan dan mampu menolak yang kita tidak inginkan, yaitu yang jahat. Tapi mengapa manusia masih melakukan yang dia tidak inginkan, padahal dia sudah dibebaskan dari dosa, dia sudah dimerdekakan dari dosa di dalam Yesus Kristus. Tapi mengapa manusia masih berbuat dosa yang dia tidak inginkan? Kalau kita sudah tidak diperbudak dosa, lalu mengapa manusia masih berbuat dosa? Jadi kalau bukan lagi karena diperbudak oleh dosa, lalu pertanyaannya lalu apa? Kenapa manusia masih berbuat dosa? Kenapa dia tidak merdeka padahal dia sudah dimerdekakan? Nah, merdeka dalam hal ini berarti kenapa dia tidak mampu melakukan yang dia inginkan? Dalam hal ini manusia masih bodoh, sehingga dia melakukan yang dia tidak inginkan karena gampang tertipu. Nah, untuk bisa menikmati kemerdekaan di dalam Yesus Kristus itu tidak serta-merta bahwa setelah ditebus, setelah percaya kepada Yesus, kita sudah tidak bisa lagi berbuat dosa. Tidak demikian. Ada butuh perjuangan di situ, yaitu bagaimana berhikmat. Nah, berhikmat itu berarti kita sadar betul konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Nah, kita temanya hari ini kenapa di gunung? Untuk melihat ke bawah. Kalau kita naik tinggi ke atas, semakin tinggi, luas wilayah yang kita bisa lihat itu semakin luas cakupan pemandangan kita. Sehingga kita bisa melihat sesuatu secara utuh. Misalnya kota Samarinda, kita bisa melihat dari ujung ke ujung. Kita tidak bandingkan kalau kita di bawah saja. Kita akan melihat bingung. Kalau mau ke seberang, lewat mana ya kira-kira kalau kita belum lihat pilihan-pilihan jalan. Nah, kalau di sini kita bisa melihat banyak pilihan. Kalau ke seberang itu bisa lewat mana? Bisa lewat perahu, bisa lewat jembatan, bisa lewat jembatan yang lain. Nah, itulah yang menjadi berhikmat itu membutuhkan proses. Hikmat Allah itu adalah firman Tuhan dan ciptaan Tuhan yang lain. Jadi kalau kita hanya berjibaku membaca firman Tuhan atau Alkitab setiap hari, itu baru separuh sebenarnya. Karena waktu Allah berfirman, ada yang terjadi, yaitu ciptaan. Jadi baru separuh kita belajar kalau baru membaca firman Tuhan. Kita juga harus mempelajari ciptaan itu sendiri. Karena segala yang diciptakan itu dilakukan oleh Tuhan melalui berfirman. Jadi firman Tuhan itu adalah Alkitab itu sendiri, dan objeknya yang lain adalah ciptaan Tuhan yang lain, karena segala yang diciptakan itu melalui firman Tuhan. Jadi saat kita mau berhikmat, kita harus belajar tafsiran.
firman Allah itu sendiri di Alkitab dan belajar juga ciptaan yang lain. Nah, dalam proses inilah kita butuh proses panjang di sini, membaca tafsiran yang begitu banyak. Setiap orang akan mempunyai perbedaan pemahaman. Kita belajar ilmu pengetahuan, belajar biologi, belajar seperti virus corona sekarang. Belum banyak orang tahu, sehingga banyak informasi yang berseliweran. Apa sebenarnya itu virus corona? Bagaimana supaya kita tidak terkena virus corona? Dan disitulah hikmat berfungsi. Bagaimana kita belajar menyerap sebanyak mungkin informasi, sehingga dalam menghadapi virus corona ini dalam rangka bahwa kita sebagai orang merdeka, kita mengerti betul kalau kita melakukan sesuatu yang akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Apakah itu dosa atau walaupun bukan dosa, pelanggaran yang sebenarnya bukan dosa tetapi menyebabkan kehidupan kita bisa babak belur. Misalnya melanggar protokol COVID. Sebenarnya itu bukan dosa, tapi karena itu bisa mengakibatkan sesuatu penderitaan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang butuh proses panjang bagaimana kita berhikmat, itu mengerti firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang begitu banyak versi tafsirannya. Tapi yang penting kita mau belajar tafsiran yang dianut oleh Gereja Toraja dan menyerap informasi tentang banyak ilmu pengetahuan tentang ciptaan yang lain, terutama mengerti tubuh kita sendiri. Karena Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa kita. Jadi saat kita belajar tubuh kita, bagaimana kita hidup, itu juga bagian daripada berhikmat. Jadi pelajaran panjang di sini, sehingga itu tadi bahwa kita semakin bebas menikmati kebebasan seiring dengan bertambahnya hikmat kita. Jadi orang semakin berhikmat itu dia semakin bebas dalam kehidupannya, karena dia tidak akan begitu lancang menghadang misalnya virus corona, karena dia mengerti kalau bagaimana menghindar dari virus corona, sehingga dia tidak babak belur dalam kehidupannya. Nah, beda dengan orang yang kurang berpengalaman atau kurang berhikmat, mentang-mentang pokoknya berani saja. Seperti yang tersiar dalam beberapa hari ini, ada seorang muda di Toraja itu yang bebas memaki-maki petugas keamanan. Lalu setelah dia ditangkap, dia babak belur hidupnya. Dan itulah yang namanya orang kurang berhikmat, hanya mengandalkan keberanian yang bisa dikatakan konyol. Karena dia kurang berpengalaman. Dia tidak mengerti bahwa itu baru separuh. Nah, begitulah hidup. Walaupun sebenarnya itu dalam proses belajar kita itu jatuh bangun, maka memang perlu kita tidak takut untuk belajar. Belajar menjadi berhikmat itu butuh proses panjang. Saya ambil contoh di diri saya sedikit, bahwa itu butuh waktu yang lama untuk menjadi banyak mengerti. Selama saya 20 tahun, jalan 21 tahun mengajar, yang menjadi PNS, sebenarnya baru 8 tahun saya mengajar. Lebihnya itu sekitar 12-13 tahun itu sebenarnya pergi menuntut ilmu. Jadi prosesnya itu tidak akan berhenti sampai kita pergi dari dunia ini. Pada saat kita sudah bosan, nah itu berarti kita sudah tidak mulai bertumbuh. Dan itu kita harus tinggalkan semangat yang orang tidak mau belajar, karena kita akan babak belur, kita tidak akan bisa menikmati kebebasan. Jadi kebebasan yang sejati itu seperti kita semakin tinggi naik, kita semakin banyak melihat luas wilayah yang kita lihat dari atas, sehingga kita punya banyak pilihan. Nah, berhikmat dalam
kebebasan yang sejati itu berarti berhikmat di dalam mengerti akan firman Tuhan dan ciptaannya, sehingga hidup kita begitu banyak menikmati kebebasan, tidak banyak perbuatan yang kita lakukan yang membuat kita menderita. Itulah intinya kebebasan sejati, bahwa kita menikmati perbuatan-perbuatan kita, buah-buahnya itu adalah berkat Tuhan. Amin.